malam hari ini. Ya, Alhamdulillah, ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara sharing session yang diselenggarakan oleh JSIT Subang pada malam hari ini. Baik, pada hari ini kita kedatangan narasumber, ya beliau adalah seorang kepala sekolah di salah satu sekolah menengah pertama Islam terpadu di Kabupaten Subang. Dan tema pada sharing session kali ini yaitu ekspos hasil akreditasi dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Baik, sebelum kita masuk ke sharing session-nya, mari kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Ibu Sri Suniarti SPD, biasa disapa dengan Bu Nia. Bagaimana kabarnya Bu Nia pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Bayu. Bagaimana kabar Bayu juga nih malam ini? Alhamdulillah sehat ya Bu, walaupun di tengah hujan deras gitu ya. Dari sore tidak Betul. berhenti-berhenti ya. Betul, Subang sedang dilanda hujan gitu. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk berbagi pengalaman ya Bu ya, terkait tentang Betul. ekspos hasil akreditasi dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Nah, Ibu Nia ini adalah kepala kepala sekolah dari SMP IT Alami Subang. Ya Bu ya, betul? Betul ya. Baik, ya. Baik. Nah, Bayu. berbicara tentang ekspos ya hasil akreditasi, berarti ini ada kaitan dengan akreditasi, betul ya Bu ya? Iya, betul Bayu, betul Nah, ya sekali. berarti eh, tentunya SMPT Alami sebelumnya sudah mengalami akreditasi ya Bu ya. Nah, boleh Betul. boleh Ini disampaikan Iya, SMPT Alami ini kapan akreditasinya dan akreditasi keberapa dan bagaimana, boleh Ibu disampaikan, mangga. iya. Baik Bayu, terima kasih ya untuk kesempatannya kali ini bisa mengisi berbagi di sharing session. Terus khusus mungkin ini juga penting bagi beberapa sekolah khususnya di sekolah di dalam komunitas jaringan sekolah Islam terpadu. Ya untuk SMP IT Alami sendiri, alhamdulillah kita untuk tahun sekarang ini 2022 sudah melaksanakan 2 kali akreditasi, di mana sebelumnya pada tahun 2016 kita juga melaksanakan akreditasi untuk pertama kalinya karena kita berdiri dari tahun 2013. Dan alhamdulillah di akreditasi yang pertama kita mendapatkan nilai A, dan sekarang juga nih alhamdulillah berkat doa semuanya dan kontribusi semua teman-teman ya, dan dukungan juga dari teman dan yayasan, alhamdulillah kita juga bisa mempertahankan bahkan ada kenaikan nilai akreditasi dari sebelumnya, seperti itu. Masya Allah ya, luar biasa ya Bu ya. Berarti ini perjuangan agitasi ya dari tahun ke tahun bagaimana mempertahankan mutu sekolah, betul ya Bu ya? Mutu Betul, sekolah, itu harus ya. siapkan. Iya betul. Nah berarti ini kan kalau kita dengar ya cerita-cerita gitu ya, kalau lagi akreditasi itu subhanallah ya perjuangannya mempersiapkan segala administrasi, sarana prasarana dan sebagainya gitu ya. Nah, eh, begini Bu, tentang akreditasi ini, proses akreditasi, adakah perbedaan dengan akreditasi-akreditasi di tahun-tahun sebelumnya yang tentunya SMP Alam ini sudah mengalami 2 kali, gitu ya? Bisa disampaikan. Ya, baik Bayu, sebetulnya kita akreditasi yang seharusnya kedua itu adalah tahun 2021 ya. Namun sehubungan dengan pandemi Covid yang masih, melanda sehingga kita semuanya hampir sekolah, memperpanjang, apa namanya, sertifikat akreditasi itu secara otomatis ya. Namun ini perpanjangan ini juga, waktunya ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, cerita sedikit Bayu, kebetulan juga di tahun 2021 kita memperpanjang dan ternyata perpanjangan kita itu untuk SMP IT Alami hanya 1 tahun. Jadi tahun berikutnya kita, apa namanya, ajukan kembali dan, tepatnya di tahun 2022 akhirnya kita melaksanakan kembali akreditasi dalam artian, memang ada cerita gitu, ada cerita bahwa ternyata dari Risdinas itu SMP IT Alami ternyata, masuk list yang memang ada tanda merahnya gitu.
Nah, kami sendiri heran kok tanda merah gitu ya. Mungkin ini juga sharing berbagi dengan teman-teman sekolah yang ada di JS itu khususnya bahwa ternyata tanda merah ada yang harus apa namanya, yang harus diperhatikan sehingga sistem akreditasinya itu harus offline gitu. Jadi asesornya datang ke sekolah gitu. Sementara untuk sekolah-sekolah yang lain mungkin bisa saja akreditasinya secara online seperti itu, Bayu. Jadi kami juga ingin tahu kenapa. Nah, setelah datang apa namanya, pelaksanaan itu hari H-nya. Nah, salah satunya ternyata kenapa kami ada tanda merahnya, ternyata karena di foto profil Davodiknya itu tidak ada perubahan sekolah tersebut. Walaupun secara update data gitu ya, data kita update terus, namun foto sekolahnya itu yang mungkin tidak update gitu. Ini juga harus diperhatikan ya oleh beberapa sekolah yang lainnya. Ternyata updatean foto sekolah juga itu berpengaruh pada apa namanya, pelaksanaan akreditasi, artinya apakah itu akan diadakan offline atau online seperti itu, asesor datang ke sekolah. Namun ada untungnya juga bagi kita, jadi kita mengetahui secara langsung dan lebih enak biasanya ya akreditasi secara offline gitu, karena online itu beberapa teman menyatakan di saat ekspos tersebut, aduh terasa capek dan tidak maksimal gitu ya, walaupun memang pertanyaan-pertanyaannya sama, tapi bukti dan sebagainya dan bagaimana apa namanya, kita langsung berhubungan dengan apa namanya, aplikasi Zoom seperti itu juga lumayan ya menyita waktu dan lumayan juga sih biasanya enak-enak apa, positifnya bagi kami ternyata dengan offline langsung itu dengan langsung datang itu justru menambah apa ya, ilmu-ilmu yang memang mungkin tidak secara bisa maksimal diberikan di saat akreditasinya secara online seperti itu. Dan ternyata ya masukannya SMPIT Alami kenapa apa, asesornya datang langsung, karena tadi ada foto yang memang belum di-update dalam profil Dapodik. Itu saja sih jadi berpengaruh gitu. Dan ini ternyata mungkin operator juga sudah menyatakan bahwa, oh waktu mau ubah data fotonya memang saat itu tidak bisa seperti itu. Nah ini juga share ya buat teman-teman semua yang ada di sekolah gabungan DSIT ini semua apa namanya yang disampaikan yang diinginkan ada perubahan data terkait Dapodik memang harus segera terus diupdate. Tidak hanya data tapi juga foto itu juga berpengaruh seperti itu, Bayu. Oh, Masya Allah ya, berarti memang bagi sekolah nih yang awalnya bertempat di lokasi A, ketika akan pindah ke lokasi B, juga tolong perhatikan ya Bu ya, berarti tadi karena memang ada sejarahnya dulu tahun 2016 SMP Alami di lokasi Cadika ya Bu ya, dulu Cadika, mungkin sekarang pindah ke ya satu atap dulu. Sekarang sudah berada di lokasi Cilaja ya seperti itu, Masya Allah ya. Berarti itu pengalaman, mangga Bapak Ibu guru atau yang lembaga apa pengelola lembaga sekolahan silahkan mengupdate foto profil di Dapodik gitu ya, seperti itu untuk sebagai salah satu ini ya. Kemudian Ibu kan tentunya SMPT Alami ini sudah mengalami akreditasi kemarin ya di bulan apa Bu? Bulan Kita sekitar bulan Agustus ya, bulan Agustus dan alhamdulillah mendapatkan nilai ya Bu ya. Kemudian ada nilainya memperoleh nilai A. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Betul. Nah, kemudian ternyata alhamdulillah juga SMPT Alami mendapat undangan ya dari Dinas Pendidikan untuk ini ya Bu, untuk mewakili kegiatan ekspos. Nah, apa sih Bu itu ekspos? Kemudian kenapa gitu? Kenapa SMPT Alami dipilih? Nggak bisa diceritakan pada kami semua. gitu. Ya, mewakili ya, saya mewakili ya, seperti itu. Sebelum menjawab pertanyaan Ya. berikut ya yang tadi Boy sampaikan, tadi yang lupa ya bahwa ada perbedaan terkait instrumen akreditasi, Bayu. Jadi Oh di ya, tahun Bangga. jadi di tahun 2020 ini memang sistem instrumen atau instrumen akreditasi sudah ada mengalami perubahan. Di mana sebelumnya semua apa namanya penilai itu melihat dari compliant, artinya berdasarkan standar-standar yang ada, checklist-checklist yang ada, dan memang sebelumnya kita sesuai dengan standar 8 NSP itu ya Bu Ayu ya. SNP, Nah, betul. ternyata untuk tahun 2020 8 SNP ya, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian di tahun 2020 ini sistemnya berubah gitu. Jadi aplikasinya
pertanyaan-pertanyaannya dan tidak lagi ke 8 standar, namun sudah berubah menjadi 4 standar. Yaitu ada yang 4 ini pertama adalah standar lulusan, kemudian standar mutu guru, standar proses, dan manajemen sekolah. Jadi hanya 4 saja yang diajukan dalam instrumen akreditasi satuan pendidikan. Jadi namanya IASP ya, instrumen akreditasi satuan pendidikan, hanya 4 standar yang ditanyakan. Namun pembiayaan seperti itu, kemudian juga Sarpras, BK, dan itu sebetulnya masuk ke manajemen sekolah. Umumnya hampir sama, namun dipraktiskan dalam yang manajemen sekolah itu beberapa standar sebelumnya masuk seperti standar sarana prasarana, kemudian standar pembiayaan itu masuk ke dalam manajemen sekolah. Berarti yang Iya. dari yang 8 SNP itu diringkas menjadi 4 mutu ya Bu, 4 standar mutu gitu ya. Tapi intinya mah sama saja. Namun ada yang mungkin Ya, digabung gitu ya, seperti itu. Dan mungkin betul. kemarin juga ada gabungan ya Bu, maksudnya upload datanya ada yang berbentuk upload data online gitu Bu, dan ada yang, Ya, betul. nah gimana Bu? Mohon. Iya, Jadi, jadi sebelum pertanyaan Bu Ayu yang nah ya tadi ya, tadi jadi betul ya, sebelumnya mohon. dulu kita proses akreditasinya, jadi setelah kita halo Bu Ayu, masih Halo, nyambung nggak ya? siap? Masih Ya Bu, nyambung? terdengar? Ya. Jadi dengar ya, jadi kita diundang atau di-list sebagai peserta akreditasi. Nah, kita diberikan waktu kalau tidak salah selama waktunya ditetapkan untuk mengisi dia, Bayu, yang ada di Sispena gitu. Dia itu adalah daftar isian akreditasi. Jadi kita memasukkan semua file-file yang diminta. Nah ini bagi beberapa sekolah ini sangat penting ya. Jadi semua data yang diminta di dia, kalau tidak salah ada 62 poin ya, itu harus masuk gitu. Harus diisi semuanya. Harus terchecklist, jangan sampai satu tidak dimasukkan seperti itu. Jadi ini juga harus dipersiapkan. Walaupun mungkin belum sesuai standar atau yang diinginkan. Nah, ini kalau memang ada perubahan nanti bisa diberikan, diubah saat asesor itu datang seperti itu. Jadi asesor datang tuh melihat data yang memang sudah ada di dia yang sudah upload, kemudian mereka membuktikannya langsung datang ke saat visitasi, dan bila ada perubahan itu tidak masalah. Jadi kita ya realitanya seperti ini, silakan saja di saat visitasi dari asesor tersebut seperti itu. Jadi yang pasti semua dia itu harus terisi. Itu saja. Mungkin ini juga bagi penilaian tersendiri ya bagi tim asesor seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Berarti pertama sebelum visitasi gitu ya, setiap sekolah itu wajib mengupload atau mengunggah data ya Bu yang diminta dari Sispena ya, dia data isian akreditasi di Sispena seperti itu. Lalu setelah itu visitasi untuk mengecek ya, kebenaran realita yang ada seperti itu. Validasi. Validasi ya, Setidaknya. validasi, Masya Allah ya. Baik, nah seperti itu ya, itu luar biasa ya. Tentunya ini juga menjadi cerita tersendiri mungkin bagi SMT Alamin, juga mungkin sekolah-sekolah lain yang merasakan agitasi ya Bu ya. Luar biasa ya, seperti itu. Betul. Baik, kembali lagi Bu ke pertanyaan sebelumnya yang tadi terkait dengan ekspos nih. Nah, ya kan ini tema kita tentang ekspos hasil agitasi ini. Apa sih Bu itu ekspos seperti itu? Mungkin teman-teman di IG gitu bisa mengetahui seperti apa. Dan bisa menjadi peserta selanjutnya ya Bu Betul, Ayu, betul, mudah-mudahan betul khususnya sekali, dari betul. kita gitu ya. Ya, betul. Iya betul. Jadi ceritanya setelah kami mendapatkan penilaian yang alhamdulillah gitu ya, yang sudah ada kenaikan dan bisa mempertahankan nilai ini, dan ternyata di tahun 2022 ini ada beberapa sekolah SD, SMP, SMA gitu yang memang diakreditasi. Dan dari semua sekolah yang ada di Subang yang diakreditasi di tahun 2022 ini, ternyata SMP Alami salah satunya mendapat nilai yang terbaik gitu ya, yang terbaik di Kabupaten Subang, di mana sebelum dari data ada yang sebelumnya A gitu, A-nya maksudnya ada nilainya yang mungkin sebelumnya misalkan nih ada 90 jadi mungkin turun, ada juga yang dari 80 menjadi 90, ada juga mungkin nilai kami
bagi dinas itu merupakan nilai yang salah satunya terbaik seperti itu. Tidak hanya SMP IT Alami, jadi perwakilan dari Subang itu ada 2. Pertama SMP IT Alami dan yang keduanya adalah SMK Bakti Kencana, seperti itu. Dan dari sini kemudian beberapa kabupaten yang ada di Jawa Barat itu terkhusus ya yang diakreditasi tahun 2020 ini melaksanakan ekspos untuk memperlihatkan bahwa ternyata dengan instrumen yang terbaru ini gitu, ini ternyata bisa sesuatu yang luar biasa karena di ISP ini, di instrumen yang terbaru ini penilaiannya tidak compliant lagi gitu, tetapi penilaiannya adalah penilaian kinerja seperti jadi tidak seperti sebelumnya ya kita mau mempersiapkan sarana dan sebagainya, namun justru yang bagi penilaian itu adalah mutu lulusan sebetulnya ke arah ke sana, Bu. Jadi bagaimana mutu lulusan ini bisa menjadi yang diharapkan oleh pendidikan di Indonesia seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya Bu, berarti dari Subang sendiri ada 2 sekolah perwakilan yang ditunjuk kali ya oleh Dinas Pendidikan, yaitu SMP Alami dan SMK ya, Bakti Kencana. Ya, untuk untuk itu ya Bu, untuk menampilkan atau memamerkan gitu ya, hasil pameran ya, mengadakan pameran Bu, betul? Mengadakan pameran di sana, membuka stand pameran di ekspos hasil akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Jawa Barat. Tentunya di sana seluruh kabupaten Jawa Barat yang ada di Jawa Barat ya Bu ya. Dan perwakilannya adalah ada 16 kabupaten yang mewakili Jawa Barat yang terpilih, dan di sana kita ya tadi ya ada pameran semua produk-produk khususnya yang dipamerkan sebetulnya bukan administrasi ya Bu ya, tapi yang sudah dilaksanakan oleh khususnya peserta didik. Misalkan kalau misalkan kebetulan ya untuk SMP IT Alami kita sudah menjuarai robotik. Jadi robotnya itu dibawa, bagaimana robot itu berjalan dengan jalur yang khusus yang diinginkan gitu di saat itu. Kemudian juga ya yang hasil-hasil prestasi anak khususnya seperti itu. Jadi karya-karya anak. Nah, bahkan mungkin yang jadi di saat ekspos juga Bu Ayu ternyata tidak hanya pameran, jadi beberapa kepala sekolahnya yang diundang itu juga ini berbagi sharing terkait peningkatan mutu tadi, bahwa oh ternyata gitu yang diinginkan ya. Baik, ada kendala teknis ya, kita tunggu sebentar. Baik ya, luar biasa ya tadi bahwa ternyata di ekspos hasil itu bukan hanya sekedar pameran, tapi bukan pameran administrasi, tapi pameran dari hasil karya anak, yaitu karena tadi bahwa akreditasi di tahun ini lebih mementingkan kepada kinerja, yaitu mutu lulusan pendidikannya, bukan hanya sekedar sarana prasarannya yang wah atau seperti apa. Baik, kita masih menunggu. Ya. Baik, ya. Kegiatan ekspos akreditasi kemarin itu dilaksanakan di bulan November ya. Kalau tidak salah dilaksanakan di bulan November pada tanggal apa ya, sambil kita menunggu ya di bulan November kemarin, dan memang SMPT Alami ini menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Subang untuk memamerkan gitu ya, memamerkan hasil-hasil karya anak yang sudah dihasilkan anak-anak SMP Alami. Tadi salah satunya adalah tentang robotik, kemudian karya-karya anak yang lainnya. Dan kemarin kalau saya mengikuti live IG-nya SMP Alami, di sana terlihat gitu ya bahwa stand-stand dari sekolah-sekolah itu luar biasa gitu ya, luar biasa, yaitu ada yang menampilkan hasil karya
makanan atau apa tuh eh, bentuk kria atau obat-obatan dan sebagainya itu luar biasa ya. Ternyata sekolah-sekolah itu kreatif-kreatif gitu. Anak-anaknya kreatif-kreatif dan sekolah ini mendukung gitu ya. Mendukung kreativitas anak-anak. Baik, Bu. Sudah bergabung kembali? Iya. Ini Ya, sepertinya sinyal Bu Ayu iya, karena betul. Enggak, silakan Ibu boleh dilanjutkan lagi. Tadi saya sedikit ini kembali mereview kemarin kan menonton live IG-nya SMT Alami bahwa ternyata luar biasa gitu stand-stand pameran yang dibuka oleh sekolah-sekolah yang tadi apa? yang di Dede, Jawa Dede, Dek. di Jawa Barat seperti itu. Iya, ya, baik. Baik ya. Tadi ya sudah ini kan sampaikan ya dari 16 kabupaten di Jawa Barat yang sudah melakukan ekspos ya hasil karya peserta didik. Itu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah ini sini saya akan bacakan sekolah mana saja sih yang kemarin mengikuti ekspos dan seminar dari hasil akreditasi BAN SM Provinsi Jawa Barat tahun 2022 gitu ya. Dengan tema dulu strategi peningkatan mutu melalui pemanfaatan hasil akreditasi sekolah atau madrasah di era Merdeka Belajar. Yang diikuti oleh siapa aja? Di sini ada SMA Swasta Muhammadiyah 4 Kota Bandung, kemudian ada SMK Al-Wafa Kabupaten Bandung, MA Al-Bidayah Kabupaten Bandung Barat, SDIT Al-Bayani Kabupaten Bekasi, SD Pratama Kabupaten Bekasi, SMK Pariwisata Medland Kabupaten Bogor, SMPN 1 Plumbon Kabupaten Cirebon, SMPIT Al-Masduki Kabupaten Garut, MAN 1 Indramayu Kabupaten Indramayu, SD Puri Arta Kabupaten Karawang, SDIT Bina Insani Kabupaten Karawang, SDN Bongas Kulon 2 Kabupaten Majalengka, MA Swasta Al-Muhajirin Kabupaten Purwakarta, SMK Kesehatan Bakti Kencana Kabupaten Subang, SMPIT Alami Kabupaten Subang, MA Swasta Tahfizul Quran Al-Matin Kabupaten Sukabumi, SMKS Informatika Sumedang Kabupaten Sumedang, SMK Kesehatan Muhammad Ilyas Ruhiyat Kabupaten Tasikmalaya, SMA Swasta Terang Bangsa Kota Cirebon, SMKN 2 Cimahi Kota Cimahi, SMPN 13 Cimahi Kota Cimahi, SMAIT Al-Haroki Kota Depok, SDN Sukamaju 2 Kota Depok, SMA Mardi Yuwana Kota Sukabumi, SDIT Al-Istiqomah Hajah Aminah Kota Tasikmalaya. Ya, ini dilaksanakan kemarin di bulan November, yaitu di tanggal 28 November 2022 pada hari Senin. Baik, Alhamdulillah Ibu Nia juga sudah bergabung kembali. Iya, mohon maaf Bu Ayu, terkendala dua Iya, kedua mudah-mudahan lancar. ya kan memang hari ini Subang sedang hujan, jadi luar biasa ya Bu. Kita juga sedang berjuang dengan sinyal. Enggak Ibu, silahkan. Iya, terima kasih Bu Ayu. Ya beberapa yang saya barusan dengar juga Bu Ayu sudah membacakan sekolah-sekolah yang ikut ekspos ya, dan di sana sekitar ekspos itu juga selain pameran yang diadakan di Hotel Haris Bandung, juga ada penguatan kepada kepala sekolahnya, di mana ya berbagi sharing terkait apa sih kelebihan sekolah, karena tadi ya dengan Merdeka Belajar ini juga sebetulnya pemerintah menginginkan ada khasnya gitu bagi sekolah-sekolah. Nah, salah satunya yang menjadi menarik bagi kami khususnya bahwa ternyata salah satu, jadi sekolah itu harus punya keunikan dalam artian
apa sih mutu lulusan yang diinginkan, misalkan seperti ini, hasil dari mutu lulusan itu. Nah, tadi sudah, Ibu menyebutkan ada sekolah Medland yang memang berbagi sharing yang terpilih dari beberapa sekolah yang ikut ekspos itu, yang memberikan sharing-nya adalah contohnya SMK Pariwisata Medland yang di Bogor. Nah, ini juga bagus karena apa, jadi mereka mempunyai sistem bahwa, SMK itu eee, tidak ingin sekolah itu targetnya, mengeluarkan, yang menganggur seperti itu. Jadi underemployed, jadi tidak ada zero underemployed, jadi tidak ada, apa namanya, pengangguran dalam artian mereka membuat bagaimana meng-coaching, peserta didiknya untuk setelah keluar itu kalau tidak bekerja, mereka itu harus, apa ya, membuat, menciptakan lapangan kerja, seperti itu. Dan pada akhirnya itu menjadi salah satu poin penting. Nah, contoh lagi, misalkan ada sekolah yang di Purwakarta, kalau tidak salah tadi Bu Ayu sudah menyebutkan, SMA Al Muhajirin, itu juga ternyata, salah satu produk yang memang menjadi penguatan bagi mutu lulusan adalah mereka harus membuat buku gitu, Bu Ayu. Jadi masing-masing sekolah masing-masing peserta didik itu harus, dalam 3 tahun itu setelah keluar itu ada buku yang dihasilkan, karya anak. Nah, tentunya SMP IT Alami juga salah satunya sebetulnya, sudah membuat apa ya, semacam antologi apa, yang Antologi, gabungan antologi, Ah, antologi. antologi beberapa cerpen, cerita yang digabungkan menjadi buku, seperti itu. Mungkin, masukannya bagi kami adalah, buku itu diarahkan untuk dicetak sehingga, apa namanya, bekerja sama dengan penerbit ya, Bu Ayu ya, sehingga bisa, apa namanya, menjadi poin tersendiri. Selain itu juga kami, mutu lulusannya juga apa namanya, sebelumnya salah satunya harus mengikuti final project dan mereka membuat seperti karya ilmiah ya inilah ya bagi seumur mereka, seperti itu, sehingga itu juga menjadi poin-poin penting. Mungkin ini bisa menginspirasi beberapa sekolah yang di JS itu. Apa sih salah satu produk yang memang, apa namanya, menyiapkan, mutu lulusan yang memang diharapkan gitu, seperti itu. Ya bisa berupa buku, kemudian bisa berupa karya-karya anak yang memang, sangat menginspirasi dan menjadi motivasi juga bagi sekolah-sekolah yang lainnya, seperti itu, Bayu. Baik, ya luar biasa ya, berarti, luar biasa berarti adalah salah satu strategi ya, strategi peningkatan mutu pendidikan tadi, dengan cara tadi kita harus meningkatkan kembali mutu lulusan. Jadi seperti tadi sudah disampaikan tadi salah satunya SMK, MA menghasilkan sebuah karya gitu ya. Betul, Bayu. Kemudian kalau mungkin di tingkat SMP mungkin ya kita sesuaikan dengan umurnya ya Bu ya, usianya mungkin Betul karya-karya betul. seperti itu, dan ini menjadi tantangan bagi kita sekolah-sekolah terutama juga sekolah dalam naungan JSIT ya. Kita punya keunikan sendiri ya Bu ya JSIT itu, dan kita juga tunjukkan keunikannya seperti apa kayak gitu. Nah, ya luar biasa ya tadi berarti pengalaman ketika di ekspos hasil akreditasi kemarin, kemudian juga tadi Ibu juga sudah menyampaikan banyak sekali yang sharing tentang strategi ya peningkatan mutu pendidikan. Nah, tentunya ini yang selanjutnya adalah ketika tadi kan sudah melalui akreditasi gitu ya, kemudian tadi sudah alhamdulillah mungkin mendapatkan rezeki untuk bisa mewakili ya Bu ya di hasil Iya. ekspos tadi yang akan di Bandung ya, di Bandung, di Lembang Bu kemarin pengadaan di Di Bandung, Bu, di di Hotel Bandung, Haris. Ya. ya seperti itu. Nah, kemudian tentunya hasil akreditasi ini bukan sekedar nilai, betul ya Bu ya, bukan sekedar Iya, nilai. betul. Nah, kemudian bagaimana sih Bu, apa saja tindak lanjut dari hasil akreditasi ini yang harus dilakukan oleh sekolah seperti itu, Bu? Iya. Seperti apa? Iya, betul Bu Ayu. Jadi, tentunya kita tidak hanya sekedar, berbangga atau senang dengan hasil yang sekarang. Justru ini menjadi pemicu dan motivasi, apalagi setelah sharing-sharing yang dilaksanakan selama ekspos itu juga menambah wawasan kita, apa sih yang akan kita lakukan selanjutnya, seperti itu ya Bu Ayu. Tetapi minimal memang untuk akreditasi ini, bagaimana kita bisa mengekspos mungkin menjadi motivasi juga bagi teman-teman yang lainnya yang di lembaga lain bahwa hasil akreditasi ini khususnya bagi SMP IT Alami
tentunya lebih perapihan. Yang pertama perapihan dalam hal administrasi sekolah, yang memang terkadang ya, pada umumnya tanda kutip kalau kita mau rapi-rapi itu kan saat mau akreditasi jadi sibuk seperti itu ya Bu Ayu ya, itu pada umumnya. Namun bisa disiapkan, apa namanya, caranya dengan ya tadi misalkan administrasi sekolah kita, apa namanya, kita lakukan seperti harus menjadi habit kebiasaan itu yang bagi kita pemicunya sehingga apa namanya, di saat akreditasi tidak terlalu, kaget dan terlalu banyak ekstra waktu ya dan tenaga untuk mempersiapkannya itu Iya. yang kedua juga, apa namanya, jadi memberikan, apa ya, motivasi juga kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya, seperti itu. Mhm, Karena, tadi ya, tidak hanya mutu lulusan, tapi mutu guru juga memang harus mhm. ditingkatkan dalam artian, banyak sekali beberapa apa namanya, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dinas-dinas ya seperti misal pas di Hari Guru itu ya, sama BBGP juga menyelenggarakan apa namanya, masing-masing sekolah itu apa namanya, menceritakan atau memberikan pengalamannya di saat misalkan P5 yang memang sekarang lagi in ya, kurikulum merdeka. Dan beberapa sekolah penggerak ada program tertentu dan alhamdulillah SMPT Alami juga mewakili, jadi dalam 1 bulan kemarin itu lumayan padat, BBGP Jawa Barat juga mengadakan, apa istilahnya, gebiar prospektif bagi sekolah-sekolah yang memang ikut dalam, misalkan P5 yang masuk ke kurikulum merdeka. Nah kami, SMPT Alami juga bisa mewakili dalam hal gebiar, P5-nya gitu. Ada, Busar yang mengikuti, menceritakan artikel tersebut gitu dan mewakili Subang juga. Kemudian, ya tadi ya salah satunya bila ada agenda-agenda yang, apa namanya, yang, berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru juga, karena dari guru lah berpengaruh kepada anak-anak ya, seperti itu Bu Ayu. Eee, ya itu tadi, disiapkan dan kalau bisa ikut seperti itu. Terkhusus juga sekarang misalkan bagi beberapa sekolah yang sudah ada guru penggeraknya. Nah, mudah-mudahan bisa menambah gitu sehingga, visi kita sama gitu ya, mindset kita sama untuk ke depan tuh akan dibawa ke mana sekolah-sekolah kita tentunya dengan kekhasannya masing-masing, khususnya kalau di SIT kan tetap utama adalah ya dalam hal keagamaan seperti itu. Namun perkembangan yang lainnya juga harus ditingkatkan. Ya seperti itu Bu Ayu. Jadi, kompetensi gurunya, kemudian juga program-program nih, program-program juga apa yang akan harus dibahas selanjutnya. Kayak tadi ya, kita sudah menghasilkan, antologi, nah harus dibuat buku gitu. Yang lainnya apalagi? Nah ini juga harus menjadi masukan-masukan bagi kita karena di luar sana sudah, berdaya saing tinggi artinya, kita ingin, eee, pada intinya mutu lulusan itu, betul-betul berkualitas, seperti itu Bu Ayu. Ya, baik Mas ya. Jadi dari hasil RTC ini mendapatkan feedback yang baik ya Bu ya, feedback yang baik, masukan yang baik, evaluasi yang baik buat sekolah yang sudah melaksanakan. Tentunya ini menjadi mudah-mudahan selama 5 tahun ke depan semakin meningkat mutu lulusannya, mutu gurunya, kemudian manajemen Manajemen sekolah juga sekolahnya, betul, betul iya. gitu ya. Kemudian juga satu lagi apa Bu tadi? Mutu lulusan, mutu guru, manajemen Prosesnya, standar proses. proses. Nah, terutama juga standar proses juga ya Bu, ini penting Betul. sekali. Standar proses juga harus berjalan sebagaimana mestinya dan memang tadi betul selain kita muridnya berkualitas, guru juga berkualitas. Murid berkualitas berasal dari guru berkualitas, tentunya ada di situ, ada proses yang berkualitas juga dan ada Betul, manajemen dan sekolah yang manajemen berkualitas juga. saling Masya Allah ya, berkaitan saling pasti. berkaitan ya Bu, empat-empat Iya. itu. Nah, ya luar biasa ya Bu, sharing session pada malam hari ini tadi terkait dengan cerita literasi, kemudian bagaimana good day expose. Nah, mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan sebagai closing statement pada acara sharing session pada malam hari ini? Iya. Ya terima kasih Bu Ayu. Jadi ya intinya bahwa sekolah itu pada dasarnya untuk JSIT, sudah beberapa masing-masing pasti mempunyai keunikan keunggulannya ya. Apalagi di Subang banyak sekali sekolah-sekolah besar, namun tetap kita harus tetap, meningkatkan kualitas, dari masing-masing, standar yang tadi diinginkan seperti itu. Kita yakin bahwa, dari JSIT sendiri tentunya punya program-program yang khusus namun juga, eee
dari kedinasan atau dari luar seperti dari pemerintahan ya ada program-program itu mudah-mudahan kita juga bisa mengikutinya seperti sekolah penggerak seperti itu yang memang ya alhamdulillah juga Bayu SMP IT Alami mewakili Subang ada dari 3 sekolah SMP itu kita salah satunya sekolah swasta yang memang masuk ke Sekolah penggerak, siap sekolah menjadi siap. sekolah penggerak di tahun Masya depan Allah. ya. Nah ini juga intinya semua sekolah memaksimalkan ikhtiarnya masing-masing, tentunya untuk kualitas pendidikan yang lebih baik yang diinginkan. Nah, persiapan menuju itu juga harus dipersiapkan dan pada intinya tujuan pendidikan nasional terkhusus ya JSIT ini bisa tercapai dan tadi kita menginginkan semua anak-anak itu yang hebat, smart, cerdas dan juga berakhlakul kalimah ya bertakwa. Nah ini tentunya bisa dikembangkan dan menjadi tujuan kita bersama ya sehingga khususnya yang sekolah yang ada di naungan JSIT ini bisa menjadi sekolah unggul dalam berbagai aspek amin walaupun masing-masing ada keunikannya ya dengan unggul dalam hal kekhasannya masing-masing insya Allah semua bisa berjuang bersama saling fastabiqul khairat bersama-sama dalam kebaikan sehingga mudah-mudahan JSIT ini ya sekolah-sekolah yang ada di naungan JSIT ini bisa menjadi unggul di masing-masing kota atau wilayahnya seperti itu. Masya Allah ya luar biasa ini sahabat JSIT Subang semuanya ya bahwa ini ada sebuah pengalaman yang berharga dan tentunya kita berharap semua sekolah yang berada di naungan JSIT khususnya dan mungkin semua sekolah yang ada di Indonesia ini menghasilkan mutu lulusan yang luar biasa yang bermutu gitu ya agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih jazakillah khairan katsiro atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga sama-sama Bu Ayu. Ya, baik semoga Ibu sehat dan semuanya juga sekolah kegiatan sekolah berjalan lancar. Kita kan mendekati akhir liburan ya Bu ya. Ya liburan sekolah dan tentunya ini bersama-sama ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga pada sahabat JSIT Subang semua yang sudah sama-sama gitu ya mendengarkan sharing session pada kali ini. Mari kita tutup ya sharing session kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Ibu dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.